Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza juddahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Sohibul Bait, Bu Adi Feryaldi, dan juga Bapak Ibu semua, alumni 79 ya, Iya, ITB 79. Saya kalau diundang sama alumni ITB 79 jalannya agak-agak gemeteran gitu, soalnya Bapak Ibu, bukan Bapak-bapak, Ibu-ibu lulus kuliah, saya baru lahir. Jadi gak enak juga. Jadi ini mah bukan ngaji nih Pak Pras, bukan Pak Pandang ya Bapak Ibu Bapak. Ini mah sharing-sharing aja. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua, apalagi Bapak Ibu dan ada yang dari Bandung, dari jauh. Semoga Allah ridho kepada kita semua, dan saya yakin perkumpulan ini insya Allah akan kita kenang bersama nanti di alam barzah kita masing-masing dengan kenangan yang manis ya. Jadi beberapa peristiwa itu akan terkenang begitu dalam informasinya dalam Al-Quran dan berbagai hadis. Nah, salah satu ada peristiwa yang dikenang dengan gembira, ada juga peristiwa yang dikenang dengan menyesal. Nah, saya yakin apa yang akan kita lakukan ini adalah salah satu peristiwa yang akan kita kenang dengan gembira insya Allah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah dalam belajar, dalam mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin Bapak Ibu semua punya pengalaman, ilmu yang jauh lebih banyak daripada saya. Makanya saya to the point saja kepada diskusi kita pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Oktober lalu adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, dan data di Indonesia luar biasa. Saya dapat data komprehensifnya cuma tahun 2022. Tahun 2022 satu dari 10 orang di Indonesia itu mengalami apa yang disebut dengan gangguan mental emosional. Gangguan mental emosional itu emosi seseorang berdampak kepada fisiknya gitu. Jadi durasinya lama, kemudian juga apa recovery-nya juga lama gitu. Nah, faktor-faktor apa saja yang membuat emosional itu, yang sangat menarik adalah di urutan kedua, yang terbanyak dari seluruh dari seluruh data, yakni hubungan sosial. Hubungan sosial itu memberikan dampak emosional yang paling tinggi nomor dua. Paling tinggi nomor satu ternyata finansial, tapi yang nomor dua itu hubungan sosial. Saya kaget juga karena trauma masa lalu itu eh, lebih bawah lagi, artinya nomor tiga gitu. Bahkan angkanya cukup jauh dari hubungan sosial. Hubungan sosial sampai angka 80, sementara trauma masa lalu itu hanya sekitar 60-an sekian gitu. Jadi jauh. Eh, Begitu juga kesehatan fisik dan lain sebagainya berikutnya jadi jauh lebih bawah gitu. Faktor genetik ada juga, bahkan itu sangat sangat jauh sekali gitu ya. Yang yang mengagetkan tuh hubungan sosial itu nomor dua gitu. Bahkan lebih tinggi daripada trauma masa lalu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, disinilah sebetulnya eh, kita melihat ini, kalau ini dari pengalaman saya apa namanya majelis taklim begitu. Kadang-kadang saya surprise nih ibu-ibu bapak-bapak ya. Ini sedikit curhat juga jadi. Saya surprise tuh gini, banyak orang-orang, banyak jamaah tuh yang mohon maaf usianya sudah usia pensiun gitu ya, sudah di atas 60 apa. Waktu curhat tuh cerita tentang Ustadz kayaknya saya mau cerai aja deh gitu. Loh, tapi sudah usia, loh kok ibu udah tua, udah maksudnya sudah ini. Iya, sudah, dan itu nggak sedikit Bapak Ibu gitu, nggak sedikit gitu ya. Ah, Awalnya saya bingung gitu ya. Awal biasanya kan yang begitu kan pasangan-pasangan muda gitu ya. Rupanya pasangan-pasangan tua juga begitu. Salah satu yang sangat menarik sampai sekarang saya ingat sekali itu Pak ya. Mohon izin Bu ya, saya cuma curhat aja nih dikit. Untuk mengkorelasikan kepada hubungan sosial ini adalah begini. Kenapa ibu mau tadi ya lanjut ke cerita itu? Ustadz saya pengen cerai aja deh sama suami gitu. Padahal dia tuh sudah punya cucu. Ibu kenapa? Begini Ustadz.
saya itu sebenarnya dari dulu itu berkorban untuk suami. Karir saya korbanin, ini saya korbanin, itu waktu saya korbanin gitu untuk suami. Sampai dia sakit, stroke, saya yang jaga, bla bla bla. Nah, tapi waktu sekarang-sekarang ini saya kepengen ada sesuatu apa berkarir berkarya sedikit tuh, dia tuh kayaknya apa nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, ini Bu. Jadi saya tuh baru sadar gitu bahwa hubungan sosial itu tidak berhenti dengan waktu usia gitu ya, dengan umur tidak, tapi terus sampai berkelanjutan bahkan di usia yang sudah tidak muda, hubungan sosial ini menjadi rumit juga dengan kekhasan atau kekhususan yang berbeda lagi gitu ya, berbeda lagi. Ya, silakan. Ya, gak apa-apa. Ya, baik kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, yang menarik juga sebelum nanti kita masuk kepada solusi Al-Quran, ternyata memang dampak semua itu tentu saja kepada tubuh. Ya, ini ada buku yang sangat menarik kalau Bapak Ibu berkenan membaca, bagus banget gitu. Ini penelitian yang cukup baru juga. Jadi dia banyak menyajikan data-data penelitian yang baru, bagaimana badan itu adalah display terhadap skor jiwa. Gitu. Jadi ketenangan jiwa itu adanya di dalam, tapi displaynya di badan. Jadi badan kita itu sebetulnya menunjukkan apa yang sedang terjadi di dalam jiwa kita. The body keeps the score judulnya. Jadi luar biasa ya bahwa trauma ataupun tadi apa ketidaktenangan jiwa itu tersimpannya ternyata tidak di kompartemen yang sama dengan memori yang lain di bagian otak kita. Karena ada 6 kompartemen memori itu beda-beda tersimpannya gitu Bapak Ibu. Sehingga ternyata treatmentnya itu tidak semudah kita melupakan satu memori tertentu gitu ya karena kompartemen penyimpanannya beda-beda. Misalkan di amigdala, terus ada lagi di neokortex di depan di bagian otak depan, basal ganglia dan lain sebagainya. Jadi the body keeps the score. Jadi tubuh itu menunjukkan atau menyimpan skor jiwa kita. Ya. Sebenarnya kesini lagi nggak apa-apa Pak Yunus, ya, Pak Pandang. Malu aja semua. Jadi nanti gaji besok di depan masih kosong nih, baris aja gitu. Maju lagi maju tadi ada. Iya ibu juga kayaknya kasihan di belakang. Silakan Bu. Ini diisi aja di tengah sini nih. Tengah diisi aja di tengah. Pada pakai. Oke. Kita lanjut lagi ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Gak apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, kalau kita mau lebih jauh lagi ini sebelum masuk nanti kepada solusi Al-Quran gitu ya. Kalau tadi kita bicara bagaimana skor badan itu dari sisi negatif. Jadi kalau kalau kesimpan trauma, kalau kesimpan hubungan sosial yang tidak baik, itu terdisplay oleh badan. Demikian juga sebetulnya obatnya ternyata atau rilisnya itu tadi hubungan yang tidak enak, kekecewaan, kesedihan, bla bla bla, itu kesimpan menjadi skor di badan. Ternyata rilisnya juga harus lewat trauma itu sendiri gitu. Ini ada satu penelitian yang dipublikasikan di National Library of Medicine. Eh, saya selalu pakai ini karena kalau kata para guru-guru besar sudah sudah melalui ya screening gitu dia nih lembaga ini. Jadi apa istilahnya kodenya A apa gitu ya Pak Prof ya, kalau nggak salah. Jadi National Library of Medicine ini ada satu penelitian bertanggal 2 Februari 2022, judulnya Mindfulness Based Stress Reduction. Jadi mindfully aja terhadap kondisi itu bisa membuat decreasing stress, merendahkan stres, decreasing disease activity, aktivitas penyakit, bahkan merendahkan juga inflammatory cytokine. Cytokine itu adalah apa enzim yang membuat peradangan atau inflamasi ya, merendahkan level itu semua. Ini penelitiannya dilakukan kepada pasien
autoimun hepatitis ya. Autoimun hepatitis itu eh, autoimun terhadap livernya. Jadi tanda-tandanya kulitnya kuning gitu, terus matanya kuning gitu ya, dan segala macam gitu ya. Itu bisa berkurang dengan dilakukannya tanpa intervensi obat kimia, hanya melakukan mindfulness based stress reduction namanya, disingkat MBSR. Gitu ya. Ini lagi terkenal banget nih di apa dunia fisiologis atau di dunia medisin di luar negeri. Jadi ada 17 peserta di situ, dilakukan MBSR ini selama 8 pekan tanpa berhenti. Ibu, ini saya garis bawahi sedikit abstraknya saja. Kalau Bapak Ibu pengen baca lebih jauh, jurnal ini bisa juga di-download bebas, nggak ada ininya. Yes, nggak ada. Ada ada 17 pasien ya melakukan MBSR program ini selama 8 pekan. 8 pekan. Nah, itu. Nah, kemudian konklusinya yang terjadi itu semuanya turun tadi, termasuk ALT, alanin aminotransferase, itu adalah enzim yang apa namanya, membuat eh, pergerakan eh, lebih lebih ini di liver. Jadi kalau ada banyak ALT itu berarti livernya rusak gitu, kira-kira begitu gampangnya gitu ya. Sitokin tadi adalah inflamatory atau peradangan gitu. Semuanya turun. Sebaliknya, kemampuan mengendalikan stresnya jadi lebih tinggi, ditandai lewat rendahnya hormon kortisol yang terjadi di 17 pasien tersebut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, mereka punya MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, gitu ya. Kita orang Islam punya yang lebih hebat sebetulnya dari MBSR itu, gitu ya, yang lebih hebat. Cuma masalahnya nanti kenapa belum terbukti, itu yang mau jadi bagian bagian terpentingnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita punya itu lebih hebat dari MBSR. Namanya zikrullah. Saya tahu kita sering berzikir, tapi kenapa dampaknya belum ada? Itu nanti yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyampaikan satu ayat lagi untuk mengantarkan ini semua, yakni surat kelima, surat Al-Maidah ayat 105, surat 5105, ya. 5105. Kalimatnya begini, kalimat ini luar biasa. Mungkin saya minta waktu 2 menit atau 3 menit untuk sedikit mengupas bagaimana susunan ayatnya dan beberapa sedikit tasrif dalam bahasa Arabnya untuk menunjukkan betapa hebatnya ayat ini. Kalimat Allah begini, Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara Allah memberikan perintah itu beda-beda. Bahasanya, gaya bahasanya. Dan semua itu memiliki maksud dan makna. Rata-rata ibadah mahdoh itu diberikan perintah langsung, to the point gitu aja, direct. Sholat misalkan, aqimis sholat dulu kisyamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Surat 17 ayat 78. Dirikanlah sholat dari waktu ini ke waktu ini. Puasa direct. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib wajib bagi kalian berpuasa. Tadi sholat juga, Quran surat keempat ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu untuk orang beriman adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Direct. Para mufasir mengatakan kalimat direct itu somehow ya itu menunjukkan ya sudah begitu aja, normally gitu ya. Tapi ada cara bicara Allah yang lainnya yang menandakan kekhususan dan tekanan. Contoh sebelum masuk ke sini, ini redaksi yang berbeda yang sangat khusus. Tapi sebelum masuk ke sini ada contoh lagi, misalkan yang Bapak Ibu kenal ayatnya, Innal insana lafi khusrin illa. Itu kalimat perintah tuh. Tapi kalimat perintah yang memakai gaya bahasa kita suruh berpikir. Semua manusia rugi kata Allah, kecuali. Ah, jadi perintah, cuma caranya mikir. Oh iya, semua rugi kecuali ini. Oh berarti harus ini. Gitu. Nah, jadi menunjukkan sasarannya itu memang adalah orang-orang yang bisa berpikir. Berpikir jauh. Kata-kata di bawah ini watawasau, berwasiat. Berwasiat itu kan sesuatu yang dicintai, disayang-sayang lalu diberikan kepada orang yang sayang. Oke, kita nggak masuk banyak ke situ. Nah, ayat 105 surat Al-Maidah ini Bapak Ibu, ini termasuk gaya bahasa yang amat jarang di dalam Al-Qur'an.
It means seriously, serius banget ini ayat ini. Kalimatnya begini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, alaikum anfusakum. Ini gaya bahasa to the point, frankly speaking, dan biasanya hanya akan dipakai untuk sesuatu yang benar-benar udah jelas banget deh dan emergency. Nah, itu yang mau saya katakan, emergency. Ada beberapa hadis nanti dalam tinjauan hadis, redaksi hadisnya alaikum bittaqwa, kamu jaga takwamu itu ya. Wah, gitu. Kalimatnya itu begitu. Ini hebatnya bahasa Arab yang gak ada di bahasa Indonesia. Alaikum bittaqwa. Kalau kalimatnya begitu, cara cara Rasul menyampaikan, kamu jaga takwamu itu ya. Nah, ada tekanan begitu. Nah, kalimat ini Allah pakai, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, alaikum anfusakum. Ini nggak akan kita temukan di terjemahan karena terjemahannya datar aja, cuma mengatakan, wahai orang beriman, jagalah dirimu. Cuma gitu doang. Nggak ada emergensinya tuh, nggak ada sense of emergensinya tuh, nggak bisa dikeluarin gitu loh lewat lewat pilihan kata-kata itu. Mestinya kalau boleh diartikan, kalau boleh dikeluarin gitu ya, maknanya tuh, wahai orang beriman, itu kondisi jiwamu itu tanggung jawab kamu ya. Eh, Dan by the way, bukan diri. Kalau diri di sini kan di sini kan diartikan diri. Kalau diri itu bisa rancu nih, bisa fisik, bisa jiwa. Padahal maksudnya jiwa. Mental. Dari mana taunya? Dari kalimatnya anfus. Anfus itu jamak dari kata nafs. Nafs itu jiwa. Jadi maksud saya gini, kalau nggak diartikan secara detail, orang bisa bisa rancu, bisa keliru. Oh, saya udah jaga diri kok. Lewat apa? Saya makan nggak mau banyak karbo. Saya nggak mau banyak gula lagi. Saya jaga nggak mau makan yang kolesterol tinggi, bla bla bla. Apakah itu sudah termasuk di sini? Oh, belum. Tidak. Kenapa? Karena yang disuruh jaga jiwa, nafs. Nafs. Nah, kalimat berikutnya dari ayat ini, la yadurrukum man dhalla izah tadaitum. Ini standar ukurnya Bapak Ibu. Kalau kamu bisa jaga jiwamu, kata Allah tadi, karena kalimatnya frankly tadi ya, alaikum anfusakum, kamu jaga jiwamu itu ya, kata Allah gitu ya kira-kira ya. Nah, lanjut kalimatnya, la yadurrukum man dhalla izah tadaitum. Tolak ukurnya, benchmarknya, tolak ukurnya, evaluasinya adalah tidak akan berpengaruh siapapun orangnya yang toksik, yang sakit, yang sesat, yang beracun di sekitarmu, tidak akan berpengaruh kepadamu kalau kamu betul-betul dapat petunjuk Allah ini. Imun, imunitas terhadap jiwa. La yadurukum man dhalla izah tada itu. Wah, ini mungkin ambil 2 menit lagi ke sini Bapak Ibu. Sedikit aja, sayang sekali. Nanti baru kita masuk. Ayat ini memberikan kalimat ini, penggalan kalimat ini, memberikan kita 2 pemahaman sekaligus yang luar biasa. Yang pertama, karena Allah bilang, la yadurrukum man dhalla, akan kamu orang-orang yang sesat di sekitarmu, memberikan langsung keluar satu makna langsung dari ayat itu adalah pasti akan ada orang yang toksik di sekitar kita. Saya sering bilang begini, berarti Pak, Bu, selama ini jangan-jangan kita salah harapan, salah mimpi kita tuh. Ya, saya beberapa waktu lalu ada satu gerobak di Depok, waktu macet saya lihat, wih, tulisannya hebat juga ini gerobak tuh, gerobak ketoprak. Tulisannya gini, lebih bagus salah sarapan daripada salah harapan gitu deh. Saya pikir, wah, hebat juga ini tukang ketoprak ini gitu ya. Lebih bagus salah sarapan daripada salah harapan gitu. Ya, dalam macam itu saya pikir, oh, hebat juga, betul juga ini. Kalau salah sarapan, umpamanya cabenya kebanyakan atau apa gitu ya, sebentar lah gitu ya, recovery-nya. Tapi kalau salah harapan, ini bolak-balik terombang-ambing kita dalam kekecewaan, dalam kesedihan, depresi, stres, bla bla bla. Yang saya maksud salah harapan adalah dari ayat ini Bapak Ibu, kalimat Allah, la yadurukum man dhalla, tidak akan berpengaruh orang yang toksik di sekitarmu. Maksudnya, janganlah kita berharap bahwa orang lain bisa kita ubah supaya hidup kita enak. Itu salah harapan. Itu maksudnya. Saya dalam perjalanan dakwah ini, Pak, mungkin sekitar 15 atau 20 tahun terakhir,
Yang saya perhatikan Bu ya, 99% kali ya orang yang bertanya itu Pak, orang yang nanya itu, pertanyaannya adalah bagaimana cara saya bisa mengubah orang lain supaya hidup saya enak. Itu. Ustadz, gimana ya cara saya ngubah besan saya nih? Ngomongnya itu loh. Orang lain, besan. Ustadz, gimana ya cara saya ngubah mantu saya? Kok tiba-tiba dia jadi kayaknya kurang kurang anu nih, kayaknya ada gejala-gejala apa gimana ya cara saya? Orang lain. Ustadz, gimana ya cara saya ngubah ibu saya nih? Kok makin tua makin sensitif, makin nggak bisa diomongin, nggak ngerti apa? Orang lain. Ustadz, gimana ya cara saya ngubah? Ibu-ibu bilang, gimana cara saya ngubah suami saya ya? Kok dia jadi nggak perhatian, bla bla bla. Ustadz, gimana cara saya ngubah istri saya ya? Kok dia nggak bisa diomongin, bla bla bla. Ustadz, gimana cara saya ngubah adik saya ya? Ipar saya ya? Gimana cara saya ngubah teman saya, kawan saya, tetangga saya? 99% orang nanya tuh, nanya gimana cara mengubah orang di luar dia. Ada dalam perjalanan ini mungkin satu dua kali aja orang-orang hebat menurut saya ya. Saya langsung kasih kredit. Wah, ibu pertanyaannya hebat gitu. Waktu WA gitu. Dia tanya, Ustadz, gimana ya cara saya ngubah diri saya? Karena saya sadar nih, anak saya sekolahkan pesantren. Sudah hafal Quran 30 juz. Waktu kembali ke rumah, lagi nunggu-nunggu mau kuliah, jadi suka main game. Sekarang boro-boro murojaah hafalan Qurannya. Sholatnya aja telat, Ustaz. Saya sadar, saya dan suami ini kurang nyontohin mencintai Quran. Gimana cara saya ngubah diri saya ya? Wih, saya bilang, hebat nih pertanyaan ibu nih. Dari 20 tahun, dakwah 20 tahun, mungkin baru satu dua kali saya dapat orang yang bertanya begitu tuh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita salah harapan, kita pikir kita bisa ngubah orang lain supaya hidup kita enak. Itu salah harapan. Kemanapun kita pergi, tetap akan ada orang yang toksik yang di sekitar kita. Gak bisa. Gak bisa, Bapak Ibu. Coba lihat Nabi Ibrahim. Yang toksik siapa? Bapaknya. Bapaknya Nabi Ibrahim itu, Bapak Ibu, by the way, ikut memprakarsai supaya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Kurang toksik gimana bapaknya? Bapak Nabi Ibrahim. Ya, Azar namanya. Coba lihat Nabi Yakub. Siapa yang toksik? 10 orang anaknya yang membuat skenario pembunuhan terhadap Nabi Yusuf. Coba lihat Nabi Yusuf. Siapa yang toksik? Saudaranya. Coba lihat Siti Asia. Siapa yang toksik? Suaminya. Surat At-Tahrim ayat ke-11. Coba lihat Nabi Nuh. Nabi Lut. Siapa yang toksik? Istrinya. Jadi semua semua itu, bahkan para nabi pun ya, orang-orang toksik di sekitarnya itu tidak bisa hilang. Bukan cuma ya, tapi yang harus dilakukan adalah memiliki skill untuk bisa punya imunitas di dalam diri kita. Itu memang. Nah, ini. Tadi saya katakan ada dua turunan dari penggalan kalimat ini. Satu, pasti ada orang toksik, tidak akan pernah hilang. Kita kabur kemanapun ada. Kabur kemanapun ada, Pak. Nah, pelajaran kedua dari penggal ayat ini adalah Allah yadurukum man dhalla izah tadaitum. Tidak akan berpengaruh orang-orang yang toksik di sekitarmu. Izah tadaitum. Jika kamu mendapatkan petunjuk dari Allah, berarti tidak ada jalan keluar lain kecuali kembali kepada Allah. That's it. Ada orang berpikir gini, Ustadz mungkin kalau duit saya udah banyak, enak kali hidup saya ya. Ternyata enggak, Pak. Begitu duitnya banyak, datang banyak juga saudara-saudaranya pada mau pinjam duit. Gitu. Jadi 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 puyeng juga gitu. Jabatan begitu juga. Nah, semuanya lah, nggak ada kecuali izah tanda itu, kecuali kembali kepada Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi dari sinilah kita masuk bagaimana cara Allah mengajarkan kepada kita untuk punya skill, ya, skill supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan rileks, dengan bahagia. Karena kita sudah sekarang paham, tidak mungkin orang bisa kita rubah supaya hidup kita ini enak. Oke. Nah, ini
pengantarnya sekarang masuk ke temanya. Tadi sudah dibacakan ayat surat Ar-Ra'd ayat ke-28 dan surat ke-41 ayat 42. Ini karena kita semua insya Allah sudah banyak punya background keilmuan dan lain sebagainya, saya mau agak serius sedikit daripada majelis-majelis yang lain nih Bapak Ibu ya. Gini Pak, jadi saya serius sedikit dan langsung to the point. Begini Pak, kalau disebut zikir, pastilah semua kita pernah berzikir, gitu kan? Pertanyaannya sederhana aja, frankly speaking aja, kenapa belum berpengaruh zikir itu? Ya kan? Kalau kalau sudah berpengaruh tadi standar ukurnya kan surat kelima ayat 105. Punya skill, punya imunitas di dalam diri kita. Nggak ngaruh lagi orang mau ngomong apa, besan mau ngomong apa, apa menyakiti, udah nggak ngaruh lagi. Berbuat baik aja. Nah, secara sederhana pertanyaannya, kenapa zikir tapi belum berpengaruh? Nah, ini sebetulnya inti bahasannya di sini. Apa Ibu yang dirahmati Allah? Di, saya mau agak serius sedikit di majelis ini. Bapak Ibu, persoalan terbesar kita kaum muslimin Indonesia terutama, ya, langsung aja lah frankly speaking ya, adalah kita terbiasa mengambil satu ayat, kemudian ayat itu copot dari konteksnya. Sehingga kita kehilangan message yang Allah sampaikan kepada kita. Kita kehilangan pesannya yang Allah sampaikan kepada kita. Termasuk soal zikir. Termasuk soal zikir. Kalimat Allah tadi sudah dibacakan. Ayat 41, 42, sebetulnya 43 dan 44. Itu konteksnya. Yang biasa kita dengar 41-nya. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Dalam terjemahan juga diartikan, wahai orang beriman, berzikirlah menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Apa yang kita tangkap di sini adalah, saya menduga ya, kuantitasnya banyak, jumlahnya banyak. Padahal bukan sama sekali. Ini 180 derajat berbanding terbalik nih Bapak Ibu. Ya, message-nya tuh. Saya ulangi kalimatnya ya. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran. Kasiron itu sebetulnya sighah mubalaghah karena adanya fathah tanwin atau nakiroh yang menunjukkan itu luas sekali. Luas sekali. Ah, kalau kita tidak buka ini konteksnya, cenderung orang akan berpikir, oh kuantitasnya harus berapa ratus Ustaz? Wah, harus 1000, harus sekian, sekian. Subhanallah, 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 sekian banyak. Tapi nggak berbekas. Nah, sementara kalau dilanjutkan ayatnya ke ayat 42, ya wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah memuji Allah di waktu pagi dan waktu sore. Lagi-lagi kalau nggak disambung konteksnya dikira oh sudah baca Al-Ma'surat sudah cuma sampai sebatas mulut doang gitu ya. Padahal tolak ukurnya ini zikron kasiro ada di ayat 43 dan 44-nya Bapak Ibu. Nih 43 dan 44. Tolak ukurnya ada dua. Tolak ukurnya ada dua. Boleh nggak Bapak Ibu saya lompat dulu ke contoh yang lain boleh ya? Supaya kuat contohnya baru nanti kita ke sini ya. Ya, mudah-mudahan nggak ngacak ini, tapi saya kepingin kasih contoh yang sangat kuat supaya kita tahu selama ini bahaya loh kalau ngambil ayat dikeluarkan dari konteksnya tuh bahaya banget. Ya. Saya mau kasih contoh dulu. Misalkan begini Bu, Bapak Ibu. Nih, kalimatnya ya. Surat Al-Baqarah ayat 261. Biasanya ayat ini dicopot dari konteksnya, cuma ayat ini doang yang dipakai satu. Kalimatnya begini. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli tsubulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu seperti habbah, seperti satu benih yang menumbuhkan tujuh apa namanya, ya, katakanlah 7 tangkai ya. Setiap tangkai menumbuhkan 100. Berarti kalau dihitung-hitung 700. 700 ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah melipat gandakan lagi kepada yang dikehendaki tanpa pakai hitungan ini lebih lagi. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas dan maha mengetahui. Kalau ayat ini dicopot satu, akhirnya yang terjadi itu orang begini Pak. Bahkan ada yang ngomong begini ya, saya terbuka aja nih. Ada yang ngomong gini, cari rezeki terbaik adalah dengan sedekah.
Mana ada deposito bisa 700 kali? Benar nggak? Jadi kalau Anda infakkan duit 1 juta, itu setidak-tidaknya Anda akan dapat 700 juta. Iya. Gitu ya. Waduh, ini bahaya banget Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, saya nggak mau sebut orang, saya nggak mau sebut nama gitu ya. Tapi terjadi luar biasa. Kasihan umat, kasihan umat. Padahal ayat ini nggak boleh lepas dari 262-nya. 262-nya. Bahkan kalau kalimatnya diperhatikan secara baik cara membacanya, gitu ya. Awal ayat itu tuh allazi ada tasdidnya menunjukkan harusnya disambung dari ayat sebelumnya bacanya. Jadi nggak boleh dilepas. Kalau dilepas jadi keliru tadi. Coba kalimatnya ayat 262. Allazina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Orang yang tadi berinfak di jalan Allah itu dengan syarat tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala aza. Syaratnya tidak disebut-sebut itu apa yang sudah dia infakkan, tidak menyakiti orang yang memberinya. Perhatikan kalimatnya di sini ada lam alif di tanda bacanya wakofnya, artinya jangan berhenti itu bacanya di situ. Nah, lanjut kalimatnya lahum ajruhum inda rabbihim, balasannya dia tadi itu sketch 1 kali 7 kali 100 itu bukan pakai hitungan kita, bukan kita yang menentukan duit 1 juta jadi 700 juta, bukan kita yang menentukan. Lahum ajruhum inda rabbihim, Allah yang menentukan itu apa yang dibalaskan, Allah yang menentukan. Jadi tidak boleh kita langsung tabrak itu ayat terus bilang ini pasti dibayar 700 juta. Masa lo nggak yakin sama ayat Quran? Ini kan Allah yang bilang. Ini ibarat kata begini Pak. Berangkatnya dari titik sini. Kalau kita geser dikit nih di sini, nggak berasa. Di sini nggak berasa. Tapi begitu kita jalan, nggak akan sampai ke pintu. Tapi sampai ke pintu itu. Padahal di sini nggak terlalu kelihatan. Tapi begitu kita jalan makin jauh, baru kelihatan. Deviasinya, baru kelihatan. Penyimpangannya. Itu Bapak Ibu. Allah yang bayar. Pakai kacamata Allah, pakai currency Allah, kalau boleh pakai kalimat itu ya. Pakai currency Allah. Jangan pakai currency kita. Lahum ajruhum inda rabbihim. Bahkan tadi jangan disebut-sebut gitu loh. Kalau pakai currency kita kan kita sebut-sebut mana nih 700 jutanya kan ya jauh 700 juta. Gua 700 deh 70 aja deh itu. Penyimpangannya jauh sekali itu. Padahal berangkat dari titik yang sedikit geser. Itu satu, biar kuat biar kuat dasarnya kesalahan kita memahami zikir ya Bapak Ibu, dan itu dampaknya kepada seluruh eh, kesehatan mental kita. Berikutnya contoh yang kedua sebelum nanti kembali ke zikir. Ini juga ayat yang sering kita dengar kalimatnya. Kalimatnya biasanya kepotong tuh ya, surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Karena ayat ini sering dipotong dan konteksnya tercopot hanya satu ayat ini saja, orang akhirnya salah paham seolah-olah yang namanya bersyukur itu hanya terhadap sesuatu yang enak, yang suka, yang oke, syukur nanti ditambah. Waduh. Padahal syukur justru adalah solusi ketika kita dalam keadaan kesulitan. Justru harusnya ketika orang sulit, dia harus banyak bersyukur. Harus lebih banyak bersyukur nih. Justru. Dari mana tahu aja itu? Dari ayat ke-6-nya, Pak. Dari ayat ke-6-nya. Gak boleh dicopot. Jadi, wau, sebentar ke ayat ke-7, wau ini, namanya wau a'tof dalam kaidah tafsir. Wau ini menunjukkan apa yang disebut setelah wau dan apa yang disebut sebelum wau, itu gak boleh dicopot. Itu satu kesatuan. Jadi kalimat wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid itu adalah bagian dari pidatonya Nabi Musa, yang Nabi Musa itu berpidato kepada Bani Israel saat mereka sedang tersesat di padang pasir Tih selama 40 tahun. 40 tahun mereka dihukum Allah. Surat kelima ayat 26, surat Al-Maidah ayat 26. Qala fa innaha muharramatun
alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard fala ta'sal qaulil fasikin tuh ayat 26. Mereka tersesat 40 tahun muter-muter di padang tih itu. Banyak yang mati tentu saja, banyak yang kehausan, banyak apa bla bla. Nggak sanggup lagi mereka. Akhirnya mereka bilang taubat, cari gimana caranya Musa. Musa ada di situ Bapak Ibu ya. Musa ada di situ. Lalu turunlah petunjuk Allah kepada Musa. Musa sampaikan lewat pidatonya kepada kaumnya, kepada umatnya. Pidatonya dimulai dari ayat ke-6. Kalimat Musa, wa iz qala Musa liqaumihi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Baru dilanjutkan wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Jadi mereka bisa keluar dari kesulitan itu, perintah Allah bersyukur kamu. Kalau mau keluar dari kesulitan, bersyukur. Bersyukur. Wa iz qala Musa liqaumi uzkuru nikmatallahi 'alaikum. Ingat-ingat nikmat Allah kepadamu yang pernah Allah berikan kepadamu di waktu lalu. Nah, Ustadz, saya sakit ini. Gimana ya caranya biar cepat sembuh? Bersyukur, Bu. Loh, orang sakit kok suruh bersyukur? Kalau belum ikut pengajian bisa diblok nanti WA kita. Bersyukur. Apanya yang disyukuri? Orang lagi sakit kok bersyukur. Apa yang disyukuri? Hebatnya syukur adalah seperti yang diajarkan Nabi Musa dari firman Allah, uzkuru nikmatallahi alaikum iz anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yuzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Syukuri nikmat Allah yang lalu yang kalian lupa mensyukurinya. Hadirkan rasa syukur itu saat sekarang ini, saat kita butuh solusi. Nah, itu rupanya dalam ilmu fisiologis atau dalam ilmu biologis ya Bapak Ibu, biologi atau fisiologi. Ketika kita mengingat sesuatu yang membahagiakan, terlepas dari ruang dan waktu gitu ya. Ingat-ingat sesuatu yang mengenakan zaman dulu. Sekarang lagi susah nih, tapi ingat zaman dulunya enak gitu ya. Itu kebahagiaannya tetap muncul juga lewat hormon-hormon yang diproduksi oleh tubuh kita. Ada dopaminnya, serotoninnya, oksitosinnya, dan lain sebagainya. Dan itulah hadiah langsung Allah ketika kita bersyukur. Jadi justru lagi sulit nih, syukur obatnya. Lagi sakit, syukur obatnya. Lagi butuh solusi, bersyukur obatnya. Apa yang disyukuri? Yang lampau, yang lalu, yang pernah Allah berikan kepada kita. Bayangin, kalau itu dicopot-copot terus begitu, akan banyak message Allah yang nggak sampai ke kita. Dan sayang sekali. Sayang sekali. Oke. Sebentar, kita minum dulu ya. Ya, ya. Ngomong kita sampai jam berapa nih, Bu? Ya, saya aja Ustaz. Saya Kalau zuhur jam 11.40 ya? Jawab, Ustaz. Ya. kalau lewat nggak apa-apa Ustaz. Oke. Iya. Saya ingetin. Oke, Bu. Baik. Nah, sekarang kita kembali ke syukur ya, Bapak Ibu. Syukur juga begitu. Dikira orang, ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira, wahai orang beriman, menyebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Katsir itu sebetulnya bukan kuantitas saja, kualitas pun adalah katsir, banyak. Dan itu misalkan begini Bu, maaf ya, kita makan nasi goreng umpamanya nih ya. Kok enak banget ini nasi goreng ya, padahal cuma dikit. Itu juga termasuk kasir karena kualitasnya itu cocok sekali dengan apa yang kita harapkan. Lidah kita, enak banget nasi gorengnya walaupun cuma sedikit, enak deh. Nah, kalau kuantitas nasi gorengnya banyak belum tentu enak. Kuantitas yang baik adalah nasi gorengnya enak dan jumlahnya banyak, gratis lagi. Materinya. Oke, sampai 11 seperempat ya. Oke. Lanjut aja. Ya, oke. Baik, Bu. Jadi tahunya dari mana kalau ini bukan kuantitas tapi kualitas ya, yang menunjukkan sebetulnya zikir
yang berpengaruh itu adalah kualitas gitu ya. Dari ayat 43 dan 40 clearly jelas Allah sampaikan begini, yang namanya zikir yang banyak itu ya, zikir yang benar itu ada dua cirinya. Ayat 43 dan 44. Ayat 43-nya begini. Huwallazi, bayangin, dari zikir tiba-tiba langsung huwallazi, dialah kata Allah. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Lalu apa? Dialah. Menunjukkan kita diajari untuk merasa kualitas. Dialah huwallazi yusolli alaikum. Dialah yang selalu memberi rahmatnya kepadamu. Wa malaikatuhu, dan dialah yang selalu memerintahkan malaikatnya untuk doain kamu. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, agar kamu keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ujung kalimatnya luar biasa. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan hanya dialah yang selalu menyayangi. Maksudnya yang benarnya adalah, terasa enggak di dalam diri kita Allah lah yang paling menyayangi kita. Itu. Dan luar biasa loh ibu-ibu, ini maksudnya begini. Mungkin kita pikir ada manusia yang menyayangi kita. Tapi enggak tuh. Semua manusia akan nafsi-nafsi pada gilirannya nanti. Orang tua kita nanti pada hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua orang nafsi-nafsi. Kita gitu juga, kita pikir kita sayang sama anak nih, tapi nanti di hari kiamat kita ketemu sama anak, kita cuekin. Kenapa? Hari itu semua punya urusannya masing-masing. Ya, urusannya masing-masing. Apalagi suami, istri, sudah putus. Nah, yang selalu menyayangi kita sejak awal sampai akhir cuma satu, Allah. Dan tentu saja Nabi Muhammad ya, dalam konteks ini kita sedang berbicara zikrullah. Allah yang makanya kalimatnya wa kana. Kana itu artinya selalu, always been. Selalu harus menyayangi kamu. Menyayangi kalian. Nah, makanya artinya tuh dalam bahasa Indonesia kita nggak bisa pegang. Nggak bisa pegang dalam bahasa Indonesia. Maka itu dicurhat lagi, Bu. Izin curhat 1 menit. Insya Allah kita lagi berusaha di ini Majelis Makbul Qurani untuk menghadirkan lembaga, namanya Lembaga Pendidikan Al-Quran Terapan atau Pusat Studi Al-Quran Terapan gitu, semacam kursus tapi yang membahas isi Al-Quran yang terapan gitu. Kenapa? Karena concern kita adalah terjemahan Quran nggak cukup. Banyak banget message Allah yang tidak sampai hanya dengan terjemahan saja. Nah, salah satunya seperti ini. Ya. Jadi di dalam terjemahan kana itu tidak ada. Dia adalah dan adalah dia maha penyayang kepada orang beriman. Begitu saja. Gak ada selalu. Always been itu gak ada. Dia selalu dari dulu sampai nanti dia menyayangi kalian. Dialah yang menyayangi kalian. Gak ada kalimat itu. Kana. Nah, ini kana. Kana itu dalam bahasa Arab artinya always been. Selalu. Selalu. Itu kalimat itu tidak keluar dalam dalam arti dalam bahasa Indonesia. Padahal itu poin penting banget loh. Poin penting banget. Buat kita merenung, iya ya. Gak ada yang selalu menyayangi saya. Pasti akan ada kecewa apa. Tapi Allah tuh, walaupun saya lupa sama Allah, Allah selalu ingat sama saya. Saya pernah bermaksiat sama Allah misalkan, tapi Allah selalu ngasih rahmatnya kepada saya. Saya pernah mungkin salah jalan, keliru jalan, tapi Allah memberikan petunjuknya kepada saya. Bahkan Allah perintahkan malaikatnya untuk mendoakan kita semua, Bapak Ibu, supaya kita keluar dari kegelapan menuju cahaya. Cuma Allah yang begitu sama kita. Nah, itu satu. Zikron kasiro itu adalah kualitas ketika kita mampu merasakan Allah lah yang paling menyayangi kita. Dan yang kedua, Ibu-ibu, ayat 44-nya, makanya gini Bu, sebenarnya ya, maaf ya saya lompat-lompat aja nih. Sebenarnya Bu, ulama Indonesia tuh keren loh. Ulama Indonesia tuh. Karena hanya di Quran Indonesia lah ada tanda huruf ain. Iya. Kalau di Quran cetakan Arab nggak ada. Itu ain maksudnya para ulama tuh
kepingin supaya kita berhenti baca Quran di konteksnya. Itu konteks tuh artinya tuh. Ain ke ain. Itu konteks. Para ulama mengatakan ini konteksnya. Berhenti di sini. Jangan dipotong sebelum ain. Karena konteksnya jadi putus. Nah, Di nafas juga Ustaz. ya boleh juga ambil nafas. Tapi maksudnya bukan itu yang utama. Konteks. Konteks. Ain. Di ujung tuh di apa di ujung di apa? Di kiri di apa di pinggir ada huruf ain. Nah, dari ain ke ain itu konteks. Konteks kalimat kita lagi bicara apa nih? Misalkan kita lagi bicara kue misalkan. Ini apa tuh? Ini pastel. Kita lagi bicara pastel. Nah, pembicaraan tentang pastel itulah ain ke ain. Nanti kalau ganti lagi ini oh, iya. Nah, itu ganti lagi walaupun berada dalam satu piring yang sama. Nah, jadi dalam satu surat yang sama bisa jadi ada pastel, bisa jadi ada singkong, bisa jadi ada dia apa nih yang enak banget ini. Ah. Itu. Jadi membedakannya itulah ain. Dan itu adalah ijtihad ulama-ulama Indonesia, Bapak Ibu. Ulama Indonesia itu. Hebat ulama Indonesia itu. Kalau di Arab Saudi nggak ada. Saya minta tisunya Bu. Nggak ada ain. Bahkan kalau di terima kasih. Kalau di Al-Quran cetakan Arab itu juz kadang-kadang memotong konteks. Contoh juz 5 tuh. Itu konteksnya kepotong tuh. Juz 7 konteksnya juga kepotong. Nah, jadi maksud saya konteks ini penting sekali. Nah, kembali ke sini, ukuran orang berzikir, zikron kasiro, yang pertama ada rasa nggak di dalam diri kita bahwa Allah lah yang selalu menyayangi kita. Satu. Yang kedua, ayat 44-nya. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Hari ketika nanti kalian orang beriman berjumpa dengan Allah, Allah sudah menyiapkan satu penyambutan dengan salam. Penyambutan dengan salam. Wa a'adda lahum ajran kama, dan Allah sudah janjikan kepada dia, kepada orang beriman, balasan yang mulia. By the way, mulianya bukan diukur dari manusia, tapi diukur dari sisi Allah. Maksudnya kayak apa gedenya itu kemuliaan yang disiapkan untuk orang beriman itu. Nah, jadi kalau boleh disimpulkan, zikir yang betul itu adalah ketika bisa merasakan kasih sayang Allah dan bisa merasakan excitement akan masa depan. Ya, semangat, excitement akan masa depan. Orang zikir yang benar harusnya bukan sedar nggak takut mati, tapi semangat menyongsong kematiannya. Excitement. Masa depan itu kematian. Disambut oleh Allah tadi kan. Yauma yalqaunahu salam. Hari ketika dia berjumpa dengan Allah nanti disambut dengan salam. Bukan lagi takut. Makanya saya sering bilang begini Pak. Ada orang bilang, Ustadz, saya sih bukan takut mati, tapi amal saya belum siap. Gitu kan? Ya. saya bilang gini, coba Bapak Ibu kita renungkan gini. Misalkan kita punya anak kita ada 2 misalkan gitu ya. Sama anak yang satu kita telepon, nah kamu nanti hari Minggu ke rumah ibu ya gitu, atau ke rumah bapak ya. Anak ini bilang, Pak, oke saya ke rumah bapak, tapi nanti ya saya cek dulu nih, apakah mobil saya AC-nya bagus, apakah jalanan macet atau tidak, apakah semua itu mudah untuk saya sampai ke sana, karena kalau sulit nanti dulu deh, saya tunggu waktu ketika semua perjalanan itu bisa lancar buat saya, dan saya sudah siap untuk ke sana. Nanti ya, saya tunggu dulu. Anak yang kedua, begitu kita telepon, nah besok kamu ke rumah ibu ya. Dia bilang, siap Bu, ibu mau dibeliin apa? Padahal dia nggak pegang duit nih. Amalnya nggak cukup tadi ya, nggak pegang duit dia, tapi dia bilang ibu mau dibeliin apa? Dia nggak mikir nanti saya cari duit dari mana nih, keselamatan saya terjamin nggak? Dia pokoknya kalau ibu panggil saya ridho, saya ikhlas, saya semangat, siap Bu, saya datang. Kira-kira Anda sebagai orang tua ridho sama anak yang mana? Ya, 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 Pak. Ya. Walaupun tidak siap, walaupun gak punya duit, walaupun kondisi kantong kering, tapi dia bilang aja siap. Tahu deh nanti gimana caranya. Yang penting siap.
ridho si ibu kita, orang tua ridho tadi, selesai semuanya, Bapak Ibu. Nah, kalau Allah ridho sama kita siapkan mental seperti anak kedua tadi itu. Jangan mikirin keselamatan kita, mikirin kalau Allah panggil, saya ridho, saya siap. Saya siap. Walaupun kira-kira amalnya belum cukup nih, tapi siap. Kalau Allah panggil, ridho, ikhlas. Nah, itu Bapak Ibu. Excitement namanya, excitement, excitement, excitement. Ini baru zikir, zikir yang sesungguhnya. Zikron kasiro, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bapak Ibu. Ya. Sehingga dapat tadi. Ya, jadi begini maksud saya. Bentar. Bentar dulu. Kita kembali lagi tadi. Kalau dua kategori dua tolak ukur ini Bu, ayat 43 dan 44 ini kita punya, ya. Maka yang tadi di depan tadi ini, ya sebentar kita kembali ke sini. Ini selesai semua ini. Stres, anxiety, apapun itu, stres. Selesai semua. Habis ya? Habis. Satu lagi. Oh iya. Tes satu habis. Satu lagi tuh. Oh, ganti lagi. Oh iya, ada habis baterainya. Oh, makasih Prof. Wah. Tes. Hah? Oh ini. Tes. Oh iya, pantesan aja tadi. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu tadi kalau orang di dunia barat punya mindfulness base reduce stress ya, MBRS ya, mindfulness, kita sebetulnya punya yang lebih keren. Bukan cuma mindfully tapi heartfully. Mindfully and heartfully. Gitu. Itu luar biasa dampaknya. Untuk kesehatan mental, bahkan nanti untuk kesehatan fisik tentu saja, karena penelitian ini menyebutkan begitu. Ya, selesai. Persoalan itu selesai. Makanya kalau kita pakai zikir yang sesungguhnya, petunjuk Allah yang sesungguhnya, rasanya kayaknya kita bisa sehat menuju wafat deh. Nah, itu dia tuh. Wafat dalam keadaan sehat gitu loh. Kan Siap. enak. Siap. Ya, kalau siap tadi nggak bisa siap-siap juga. Tapi dalam keadaan sehat, Bapak Ibu. Seperti Rasulullah kan wafat dalam keadaan sehat. Cuma sakitnya 3 hari. Itu pun cuma panas aja. Panas, sakit perut gitu ya, panas. Udah gitu doang, terus meninggal. Gitu. Nah, itu kan sebetulnya bisa di-achieve. Ya, bisa digapai. Kebahagiaan, kelanggengan, apalagi tadi dari data gangguan mental emosional, banyak gangguan mental emosional yang berasal dari hubungan sosial. Ya, ternyata hubungan sosial itu tidak selesai dengan umur. Bukan berarti orang sudah beranjak usia semakin tua tuh selesai hubungan sosialnya, tidak, malah lebih rentan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini yang kita temui di lapangan. Ada orang yang mengadukan kepada saya bagaimana hubungannya dengan anaknya gitu ya. Sakit hati dia, anaknya nggak datang-datang, seperti lupa kepada dia. Dia curiga ini menantunya yang mengkooptasi anaknya dan lain sebagainya. Itu menjadikan stres yang sangat tinggi, Bapak Ibu. Ya. Begitu juga cucunya, ada cucunya nggak kangen sama cucu tapi nggak boleh ketemu dulu. Cucunya lagi sakit mantunya bilang jangan ketemu dulu ya mah, soalnya begini begitu. Emang dikira saya bawa penyakit bla bla bla. Itu kan ya kecil-kecil seperti itu tuh, itu berpengaruh sekali loh Bapak Ibu. Ternyata saya baru tahu juga tuh ya. Jadi dia mau ketemu cucunya, telepon ke mantunya perempuan. Terus mantunya bilang cucunya lagi sakit, jangan datang dulu ya mah, gitu. Lagi sakit nanti soalnya begini begitu gitu. Nah, rupanya tersinggung ini si ibu ini. Dia bilang dikira saya gudang bakteri gitu. Dan saya juga tahu harus pakai ini masker dan lain sebagainya. Tapi persoalan kayak gitu ternyata
berpengaruh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan dampaknya bisa luar biasa ketika usia memang sudah tidak lagi muda, organ-organ tubuh sudah tidak lagi prima gitu ya, dan lebih yang paling menakutkan adalah kalau dalam kondisi yang tidak tenang itu kemudian kematian mendatangi kita. Nah, jadi matinya jadi tidak tenang gitu ya, tidak tidak ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, nggak mutmainah ya kewafatannya itu, tapi masih kepada satu kecemasan, satu satu kekecewaan, satu kesedihan, satu kemarahan yang tentu saja membuat hati jadi tidak tenang. Oke, saya pikir mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebetulnya sih saya menyiapkan banyak, tapi saya pikir kita cukupkan dulu. Karena kalau dibuka juga dalam waktu yang singkat, sayang gitu. Ya, jadi fokus kita kali ini adalah surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44. Bahwa zikir itu bukan kuantitas saja, tapi kualitas. Kualitasnya ada dua tolak ukurnya. Pertama, kita merasakan Allah lah yang selalu menyayangi kita, gitu. Dan yang kedua, excitement terhadap masa depan kita. Maksudnya masa depan itu alam barzah, kematian, excitement loh, excitement. Kalau kata anak sekarang gokil banget itu ya, excitement terhadap kematian coba. Ya, terhadap terhadap wafat itu excited gitu ya. Kenapa? Karena wafat itulah membawa kita tadi dapat sambutan Allah, tahiyatuhum yauma yalqaunahu salam ya. Dan a'addalahum ajran karima, janji-janji Allah yang amat mulia yang sudah Allah siapkan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya silahkan mungkin kita eh, lanjutkan dengan lain jawab atau diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, makasih. Iya. Maka kalau dia mau bertanya, yang pertama Pak Yohan, ada lagi yang mau nanya, kalau nggak harus ya dulu ya, kita waktunya ada. Tapi kalau boleh supaya banyak yang bertanya, pertanyaannya singkat dan padat. Iya, Sambil makan. iya, iya, makasih. Juga ada yang ada di buku sih. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Nah, iya, Bagaimana pihaknya akan menjaga konsistensi? iya, terima kasih, Pak. Mungkin dikumpulin dulu ya, biar ya. Silakan. Siapa lagi? Oh, Pak. Ibu Menteri ini sebutkan ada waktu khususnya, Iya, yaitu pagi. Lagi sore. Bukrotan. Di pagi sore bukan restoran deh, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan. Kira-kira waktu intensif ini jam berapa atau berapa? Iya. Bukrotan. Iya. Iya. Oke. Baik. Ini sini. Kayaknya belum nyala, Bu, itu. Sebaiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masa ini sebenarnya kondisi tapi ada rasa atau ya dan Oke. Ya, makasih, Bu. Oh ya, satu lagi, silakan, silakan. para dosen, Ah, kita juga dosen. iya. Waalaikumsalam, ya, Mas, silakan, Pak Pras, silakan. Iya.
Ah, ya, ya. Terima kasih Pak Pras. Menarik sekali. Oke, jadi saya jawab dulu satu persatu. Eh, Sebetulnya istiqomah tadi sama pertanyaan satu dan dua. Bagaimana cara istiqomah? Ini sebenarnya terkait dengan pertanyaan Pak Pras. Jadi kata-kata khaufun alaihim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu salah satunya adalah istiqomah. Innallazina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihim dan seterusnya. Coba kita buka surat 46 untuk tambahan ayat ke eh, 13 dan 14. Ya, 13 dan 14. Boleh dibantu baca, Pak. Jadi sebelum nanti kita jelaskan bagaimana caranya istiqomah gitu ya. Surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 13 14. 13 14. Al-Ahqaf surat 46. Sumas lohu. Nah, artinya Pak. Ya, artinya Pak, silakan. Ada terjemahnya Pak? Ada terjemahnya nggak? Nah, silakan Pak. Ya, 13 14. Sesungguhnya orang-orang yang Tuhan kami adalah dan mereka tetap bersujud. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak perlu bersedih. Nah, ini dia tadi pertanyaannya, bagaimana supaya tidak ada lagi rasa khawatir dan tidak bersedih hati? Salah satunya adalah dengan istiqomah. Nah, bagaimana itu cara supaya istiqomah terkait juga dengan zikir pagi dan petang tadi? Bapak Ibu, rupanya kata-kata bukrotan wa asila pagi dan petang itu bukan tanpa maksud Allah sebutkan. Ini adalah sebuah diagram. Diagram ini hasil dari satu hadiah Nobel yang diterima oleh 3 orang tahun 2017 ya. Tiga orang itu adalah Michael Rosbash, Michael Young, dan Jeffrey Hall. Di 3 orang ini atas penelitian mereka tentang circadian rhythm atau ritme sirkadian di dalam tubuh kita 24 jam di dalam tubuh manusia ya, ritme sirkadian. Nah, poin pentingnya langsung aja to the point kita. Poin pentingnya adalah jadi waktu sore dan subuh itu memang adalah waktu yang paling hebat, yang paling baik dari segi tubuh kita untuk kita berzikir. Karena rahasianya, waktu sore pertama, sore itu kan berarti setelah asar gitu ya. Yang terjadi kepada tubuh kita ada 2 hal penting di situ. Ya, makanya bukrotan wa asila itu bukan kebetulan. Yang pertama, sekitar jam 15.30 atau setelah asar sampai nanti maghrib itu terjadi fastest reaction time, maksudnya reaksi paling cepat keterhubungan antara seluruh organ tubuh, termasuk otak dan semua organ lainnya. Sehingga ketika itu kita berzikir, luar biasa dampaknya. Apalagi setelah jam 17 menurut penelitian ini, sekitar jam 5 sore, dari 24 jam circadian rhythm kita, dari 24 jam ritme circadian tubuh kita, jam 5 sore ke atas lah, sampai maghrib, gitu ya, itu kardiovaskular atau jantung kita bekerja paling efektif. Baik dari pompanya maupun dari juga hasil aliran yang dia hasilkan. Itu sore hari. Sore hari. Makanya ada beberapa saran kalau kita olahraga sore, di sore hari lari itu jangan ikat sepatu gitu ya. Kenapa? Karena itu nanti bisa terjadi stroke sebab pompa jantungnya sedang kuat sekali. Sedang kuat sekali di sore hari itu. Nah, kalau dipakai untuk belajar afdol sekali, apalagi zikir. Makanya zikir 2 waktunya, pagi dan sore. Walaupun ada juga restoran yang pakai nama itu ya. Oh, nggak masuk. Ini seperti ayam pau. Bentar, saudara ini nggak Sama bisa. Bentar Bu, saya buat tadi. Oh gini ya. Nah, sedangkan pagi, Bapak Ibu ya, pagi, kita berikan.
Nah, pagi itu apa yang terjadi kepada tubuh kita luar biasa. Ya, antara lain tentu saja tubuh kita mengalami kalau kalau secara umum ya testosteron kita sedang meninggi di situ. Ya, testosteron kita di pagi hari itu di waktu duha, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Testosteron itu mungkin dikenal luas sebagai hanya satu hormon yang terkait dengan pembuahan, tapi sebetulnya dampaknya banyak sekali. Luar biasa dampaknya itu. Dan apalagi orang usia di atas 40, testosteronnya itu sudah sangat mengecil atau sudah sangat sedikit di waktu-waktu yang lain. Jadi waktu pagi itu adalah waktu yang sangat baik untuk aktivitas. Di dalam itulah Allah sampaikan untuk supaya kita berzikir. Ya, selebihnya tentu luar biasa. Ada vitamin D dari matahari, ada energi foton dari juga sinar matahari yang luar biasa itu yang bisa diasup. Makanya sebetulnya sholat duha yang bagus itu Bapak Ibu, ya, itu jangan di dalam ruangan ber-AC, sholat duha yang bagus itu. Ya. Tapi di ruangan yang bisa kita terkena matahari. Kalau ditutup di ruangan ber-AC terus sinar mataharinya ditutup, mungkin kita akan kehilangan banyak maksud baik dari waktu duha itu. Gitu. Kira-kira begitu. Jadi secara khusus nanti kalau kita lazimkan di pagi dan sore tadi itu berzikir, zikirnya berkualitas, saya rasa itu akan memberi dampak kepada keistiqomahan tadi itu, meredakan rasa takut dan rasa cemas. Sedikit tambahan lagi mengenai ini, mengenai rasa takut dan rasa cemas tadi itu, kita buka sekarang Quran surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke 28. 38 maksud saya, 38. 38. Ada yang bisa bacakan terjemahnya aja, Pak? Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jadi zikir, ada lafaz-lafaz zikir bisa kita baca, lafaz-lafaz yang biasa dibaca Nabi namanya maksur, al-maksurat gitu ya. Tapi juga zikir itu adalah Al-Qur'an. Maka itu 4 kali ayat diulang dalam surat Al-Qamar, surat ke-53, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Ya, ayat 17, 21, 30 dan 42. Nah, itu sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk jadi zikir. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, di situ kata Allah, kami turunkan kalian semua ke bumi, ya. Nanti datang petunjuk saya. Petunjuk itu maksudnya Al-Quran. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sama seperti alazina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tadi, juga akan berdampak kepada hilangnya atau berkurangnya rasa takut dan rasa sedih dalam menjalani kehidupan ini. Nah, jadi kesimpulannya bukan hanya zikir kalimat misalkan subhanallah, subhanallah, subhanallah atau alhamdulillah, alhamdulillah yang bisa kita lakukan, tapi juga kita bisa mengkaji Al-Quran. Nah, itu maksud saya. Sehingga kualitasnya kita dapatkan. Seperti yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu. Ini bagus sekali. Waktunya bagus sekali nih. Masuk ke dalam waktu pagi menjelang siang. Terus kita membicarakan sesuatu yang insya Allah juga membuka Al-Quran. Sehingga itulah zikir kualitas. Ya. Kurang lebih demikian Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan Ibu tadi, bagaimana kalau zikir itu, ini menyambung juga sebenarnya. Bagaimana zikir itu bisa nggak sambil lari? Bisa nggak sambil mau tidur gitu misalkan ya, mau tidur boleh nggak zikir? Ya. Zikir itu tidak, jadi zikir itu bukan hanya lafaz, tapi juga maksud Allah adalah mengingat. Kegiatan mengingat itu kadang-kadang tidak perlu lafaz. Misalkan kita lihat burung berterbangan, misalkan ya, Quran surat 67 ayat 19, surat Al-Muluk ayat 19 itu. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidan ma yumsikuhunna illar rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana burung-burung yang berterbangan di atas mereka? Siapa yang memegang sayap burung itu ketika mereka terbang sehingga mereka bisa terbang? Kalau bukan Allah yang Maha Pengasih, zikir. Padahal lagi nyapu halaman, lihat burung terbang. Surat 67 ayat 19. Minum air, zikir.
Quran surat 56, surat Al-Waqiah ayat ke-63. Kalimat Allah, awalam apa? Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Apa kalian tidak perhatikan air yang kalian minum, bukan minum tapi perhatikan air yang kalian minum. Apakah kalian punya andil dalam menurunkannya dari langit ataukah kami? Kalau kami mau, kami biarkan semua air yang ada di muka bumi ini seperti aslinya, yakni ujaj. Ujaj itu adalah asin dan pahit, menunjukkan semua air yang sudah steril, bersih, segar ini berasal dari air laut, ada air laut yang pahit dan asin. Jadi Bapak Ibu, zikir nih. Maksudnya begini, kalau bukan karena Allah, saya nggak akan bisa datang ke sini untuk memenuhi rezeki yang sudah Allah siapkan buat saya, yakni bulir-bulir air yang memang sudah tertulis nama saya di sini. Sudah tertulis nama saya di situ. Tapi coba bayangkan, lebih jauh lagi, membayangkan ini zikirnya ya. Bayangkan, air yang ada sekarang di Bekasi, di rumahnya Bu Hani, yang Allah tuliskan sebagai bulir rezeki buat saya, boleh jadi berasal dari Samudra Atlantik di ujung sana, Bapak Ibu. Kemudian terevaporasi ke awan, ya. Hanya Allah saja yang tahu sampai kapan angin itu meniupkan awan ini dan turun di bumi yang mana untuk somehow, entah gimana caranya, sampai ke tenggorokan Bapak Ibu semua itu. Itu zikir namanya. Nah, jadi setiap saat kita bisa berzikir tuh. Begitu juga makanan yang kita makan. Kalau tadi ayat 63-nya di ke atas lagi, afara'aitum ma tahrusun, apa kalian tidak lihat tanam-tanaman yang tumbuh yang kalian makan? Antum ansya'tum sajarataha am nahnul munsyi'un, law nasya'u la ja'alnahu hutaman falaula tazakkarun. Kalau kami mau, kami acak-acak aja semuanya. Nah, kan ada kodifikasi yang luar biasa tumbuhan itu. Bayangkan benih yang cuma segitu aja ditanam, dia akan tumbuh sesuai dengan benihnya. Coba kalau kodifikasi itu ngaco, tanam benih padi tumbuh tomat umpamanya. Tanam benih cabai tumbuh bawang umpamanya. Wah, itu harga bahan makanan bisa kacau. Kita nggak bisa makan seperti sekarang mudah ini. Itu. Kalau bahan langka kan mahal. Langka mahal. Nah, itulah Allah. Itulah namanya zikrullah, Bu. Jadi zikrullah itu bukan cuma kita membaca, mengucapkan kalimat Allah, tapi juga kita mengingat Allah di dalam pikiran kita, merenungkan, ya, mentafakuri, merasakan gitu ya, segala sesuatunya dari Allah. Jadi bisa, boleh. Ya. Nah, tapi kalau Ibu membaca ayat-ayat Al-Quran, tentu saja ada adabnya. Nah, misalkan Ibu berzikir nih, mengambil dari ayat Al-Quran. Katakanlah membaca doa Nabi Yunus, surat 21, Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Ibu mau berzikir itu dari Al-Quran, tentu saja adabnya harus diperhatikan. Jangan sampai lagi nyapu rumah, maaf ya, mungkin pakai daster apa, nggak pakai ini, nggak tertutup ininya apa, auratnya, terus kita membaca ayat Al-Quran. Demi adab kita kepada Allah dan kepada Al-Quran, khusus untuk Al-Quran kita perhatikan adabnya. Tapi kalau zikir tadi berupa tafakur, berpikir, merenung tadi, itu dimanapun bisa kita lakukan. Ya. Tapi kalau di dalam apa ruangan yang apa kotor, misalkan WC dan lain sebagainya, tentu saja tidak gitu ya. Tapi selebihnya insya Allah bisa. Ya, demikian kira-kira. Ya silakan Pak. Estafet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya. Bagaimana sebagai Baik. Ya, terima kasih Pak. Jadi, oh, ada lagi yang mau tanya? Mungkin kita kumpulin dulu. Nih, ya. Ini, terus sini ya. Ini mau nanya, tunjuk tangan. Silakan. Ya. Estafet aja Pak ininya.
Ini. Silakan Bu. Nyalain. Udah. Iya, silakan Bu. Iya, Anjing dan manusia itu lebih dekat. iya, Kalau kami itu sih. iya. Oke. Ya, ghairu madhar. Ya, ya. Oke. Ya, definisikan. Oke. Oke. Ya. Dan kadang kita udah ingat nikmat. Karena ada keadaan bahwa apakah saya sudah ikhlas karena banyak sekali kita dengan orang kadang-kadang mempengaruhi ke keikhlasan kita itu. Ya. Iya, iya. Banyak hal yang mempengaruhi. Iya. Padahal kan Bapak bilang bahwa ikhlas itu yang tahu tentang keikhlasan itu. Oke. Iya. Iya, iya. 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 Dengan zikir ini kan kita tahu apa yang apa dalam surga. Iya. Kalau di kan main dulu. Betul. Iya. Oke. Ya, makasih Bu. Ada lagi? Sudah? Cukup? Oke. Ya. Oke, tadi kaitannya yang pertama, bagaimana perintah Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56 itu, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebetulnya ini pembahasan yang membutuhkan waktu panjang, tapi saya singkat saja. Kata-kata sholla, shollu itu tidak hanya penyebutan mulut, ya. Tapi bahkan dalam bahasa Arab itu ada yang artinya apa? Masuk perlahan-lahan ke dalam sesuatu itu namanya solu. Misalkan yaslanarol kubro, yaslanaron kubro dalam surat Al-Lahab. Dia akan masuk, yasla diambil dari kata sola, sama. Yasla naron kubro. Dia akan masuk ke neraka itu perlahan-lahan. Jadi sebetulnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bukan Allah itu bersalawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, bukan begitu. Bukan begitu. Tapi terkonek. Makna kedua dari solu, konek. Makanya sholat itu diambil dari akar kata yang sama, namanya sulasi mujarot, 3 huruf, sod, lam, dan ya. Ya. Sholat itu artinya konek. Konek. Nah, sholawat itu sebetulnya konek kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak necessarily ucapan. Karena kalau ucapan saja nanti orang akan berapa banyak. Ucapannya apa? Cuma ngucap doang tapi karakternya nggak connect gitu. Padahal maksudnya adalah connect. Innallaha wa malaikatahu. Jadi Allah dan malaikatnya terkonek kepada Nabi. Wahai orang beriman, connect juga lah kepada Nabi. Itu maksudnya. Terkonek. Nah, kalau mau ditelusuri lebih jauh lagi, koneksi Allah, malaikat kepada Nabi, dan kita diminta untuk connect sama benang merahnya, yakni Al-Quran. Al-Quran dari Allah diturunkan kepada malaikat Jibril, lalu diturunkan kepada Nabi SAW, lalu kita suruh connect. Akhirnya koneksi kita ke Nabi Muhammad sampai kepada juga malaikat Jibril yang pernah menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada Allah. Garis yang sama. Itu hakikat makna dari sholawat, Pak. Makanya kalau orang sholawat tapi karakternya tidak menunjukkan sholawat itu,
Connect-nya. nggak koneknya, nggak ada koneknya. Iya, nggak ada koneksinya, nggak ketemu gitu ya. Padahal bersolawat. Ya. Jadi solawat itu bukan cuma ucapan. Kalau ucapan kaset juga bisa, komputer juga bisa mengucapkan itu. Tapi dia nggak bisa connect kepada Allah. Yang bisa connect hanya orang beriman saja. Kalau ucapan solawat begitu, orang yang tidak beriman pun bisa. Padahal yang diminta orang yang beriman. Ada syaratnya keimanan. Itu syaratnya keimanan. Ya, jadi kurang lebih begitu. Walaupun bahasan itu membutuhkan waktu juga yang sangat panjang. Ada pertanyaan Ibu, bagaimana supaya kita bisa terus berada dalam state of apa ikhlas gitu ya dalam beribadah. Saya kasih sedikit gambaran menambahkan surat Az-Zariyat ayat 56 yang Ibu sebut tadi itu. Surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu juga gaya bahasa atau kalimat yang berbeda dari yang biasanya. Eh, Kalimat liya'budun dalam bahasa Arab itu namanya fi'il mudhari atau berkesambungan ya. Jadi berkesambungan continuous tense, present continuous tense gitu. Jadi yang dimaksud tentu bukan hanya ibadah yang satu kali selesai. Jadi sholat masuk dalam kategori ya'budun, tapi bukan hanya itu. Seperti Ibu katakan tadi. Jadi 24 jam hidup kita harusnya jadi beribadah. Dan itu bisa kita lakukan. Ya, lewat apa? Lewat niat seperti Ibu katakan tadi dan lewat prosedur atau tata cara yang sudah Allah jelaskan dan juga Nabi jelaskan. Nah, bagaimana caranya kadang-kadang niat kita tuh nggak ikhlas. Ikhlas itu ada satu makna atau satu definisi yang harus kita pegang, Bu. Ikhlas itu bukanlah tidak mengharapkan sesuatu. Bukan itu. Tapi ikhlas itu hanya mengharapkan dari Allah saja. Umpamanya, kita berinteraksi dengan orang, kita membantu orang. Terus kita berharap begini, mudah-mudahan dengan saya bantu orang ini, Allah bantu saya. Ikhlas nggak? Enggak. Ikhlas Oh, itu. iya, tapi karena Allah ya. Iya, karena yang kita harapkan dari Allah, bukan dari orang itu. Orang yang kita bantu. Nah itu, kadang-kadang jadi kita merasa bersalah kalau kita, saya bantu dia, tapi saya berharap supaya bantuan itu menjadikan Allah membantu saya. Kayaknya salah deh. Tidak, itu benar. Itu boleh, itulah ikhlas. Saya ulangi ya. Jadi ikhlas itu bukan tidak mengharapkan sesuatu, tapi ikhlas itu adalah mengharapkan hanya dari Allah saja. Hanya dari Allah saja. Gimana Pak? Boleh. Boleh, sangat boleh. Itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Jadi sebetulnya spektrum ikhlas itu sebetulnya luas. Kalau tadi tidak mengharapkan sesuatu, wah capek kita mengaudit diri kita sendiri. Aduh, kayaknya tadi saya ngarepin ini deh, tadi ngarepin itu deh gitu ya. Nah begitu juga, nih satu sedikit lagi Bapak Ibu. Begitu juga misalkan kita berinteraksi dengan orang. Lalu ada dalam hati kita, aduh kesel banget deh sama orang itu. Terus karena kita punya kesel begitu, kita ingat beberapa saat, aduh ya Allah kok saya jadi begitu ya. Ya Allah maafin saya. Itu termasuk ikhlas juga. Padahal kita sudah pernah, sudah sempat, bukan pernah, sudah sempat untuk ngedumel kesel. Dari mana taunya? Quran surat ketiga ayat 134. 135. 135. Kalimatnya di situ 135 ya, wallazina iza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Iya, orang-orang yang apabila berbuat kerusakan atau kesalahan langsung ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah. Itu orang masuk kategori orang takwa. Jadi orang takwa itu bukan tidak pernah melakukan kesalahan, tapi ketika dia melakukan kesalahan, secepat mungkin dia ingat Allah dan minta ampun. Jadi tadi menjawab pertanyaan Ibu, berinteraksi sama orang, kesel deh saya nih begitu-begitu. Terus astagfirullah, harusnya nggak boleh gitu ya. Minta ampun kepada Allah, masuk ikhlas. Itu masuk ikhlas. Jadi kita bisa spektrumnya itu sebetulnya luas, relax, dan itulah ibadah. Kurang lebih begitu Bu. Allah bisa. Oke, cukup. Ya, silakan. Ya. Iya. Oke. Mohon dikoreksi kalau Oke. jadi insya Allah setelah kita mengaji ini pemahaman zikrullah kita adalah zikir yang baik. Oke. Ya.
Kualitas. Jadi Kualitas. ini yang sangat kita bisa rasakan kasih sayang Allah dan excitement menghadapi masa depan yang pasti kita akan temui semua, yaitu kematian. Tinggal nunggu aja nih, Bapak Ibu. Tadi juga kita dari mana yang orang terus. Itu banyak banget. Kemudian zikir yang berkualitas itu bagaimana? Gitu ya Ustaz ya. Kalau kita zikir habis sholat, tidak cuma lisan saja, tapi juga zikir Allah. Kemudian baik juga zikir habis sore atau zikir pagi petang, ditambah dengan tadarus Al-Quran akan lebih baik lagi. Dan bersyukur kalau kita bisa mentadaburinya sehingga bisa lebih berkualitas. Selain itu juga selalu Allah pada saat kita apapun juga. Misalnya sedang minum, kita air dari putri, kemudian juga pada saat Al-Quran. Untuk kita sedikit, kita laptop, ini bisa menambah yang paling penting untuk kegiatan kita, sehingga diri kita berkualitas setelah pengajian. Enggak, cukup bagus, Bu. Ya, baik. Itu kita minta banget. Ini ada ibunda Pak Mampus yang sedang sakit keras. Boleh disebutin nggak? Namanya siapa? Boleh. Nama. Makan stadium 4. Menurut dokter sih katanya belum. Ya gitu deh. Yang hanya Allah yang tahu kapan waktunya ya. Tapi kita mudah-mudahan bisa membantu mendoakan. Juga semua teman-teman kita yang sakit tidak bisa datang karena sedang sakit, baik yang sudah datang maupun juga ada teman kita yang sedang boleh disembuh, itu bisa didoakan. Tapi yang utamanya buat ibunda Pak Mampus nama lengkapnya Hayatul Nufus. Ibu Hayatul Nufus. Kalian dia tutup kalau sudah ada ya. Baik. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Ibu Hayatul Nufus tadi, ibunda dari Bapak Mahfuz. Semoga dalam keadaan apapun beliau bisa tetap husnuzon kepada Allah, ridho, ikhlas dan bersyukur, dan mudah-mudahan sakitnya itu bisa mengampuni dosa, jadi pengampun dosa, bersih kesalahan-kesalahan, sehingga nanti ketika kembali kepada Allah insya Allah dalam keadaan baik, husnul khotimah. Dan mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakit tersebut dan insya Allah dengan kesembuhan yang baik. Ala haziniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.